Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, saya dari kelas B sore Prodi Pendidikan Matematika. Saya semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu ya, agar proses pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini lebih barokah. Baiklah, tolong bangkunya yang ada sampah dibersihkan terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada hari ini akan lebih nyaman. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang peta konsep akidah. Menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Nah, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Diyakini kesahihannya dan kebenarannya secara pasti dan tidak ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran ini. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, apabila akidah tumbuh pada jiwa seorang muslim, maka tertanamlah dalam jiwanya rasa bahwa hanya Allah sajalah yang paling berkuasa, segala wujud yang ada hanyalah makhluk belaka. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Aqidah Al-Washi'ah, makna akidah dengan segala perkara yang baru dibenarkan dalam hati dengan jiwa yang menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap, tidak dipengaruhi oleh keraguan dan tidak dipengaruhi oleh segala macam buruk sangka. Al-Quran dan hadis sahih yang berhubungan dengan tiga sendi akidah Islamiyah. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua yaitu kenabian, dan yang ketiga yaitu alam kebangkitan. Perlu dikemukakan beberapa catatan tambahan. Ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu diharuri dan kedua ilmu nashari. Setiap manusia memiliki fitrah mengaku kebenaran. Dan yang ketiga, keyakinan tidak boleh tercampur sedikitpun dengan keraguan. Dan yang keempat, apabila akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Yang kelima, bila seseorang sudah meyakini sesuatu kebenaran, dia harus menolak segala yang bertentangan dengan kebenaran. Tingkat keyakinan akidah seseorang tergantung kepada tingkat pemahamannya terhadap dalil. Misalnya, Anda yang akan meyakini adanya beasiswa bila Anda mendapatkan informasi tentang beasiswa itu dari orang yang Anda kenal tidak pernah berbohong. Selanjutnya, landasan akidah. Landasan
Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati yang menerima hikmah-hikmah inilah yang disebut dengan hukuman dan filosofi. Berikut yaitu tentang landasan akidah. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati yang menerima hikmah-hikmat inilah yang disebut dengan hukuman dan filosofi. Selanjutnya, Quran surah At-Tariq ayat 5-8 yang berbunyi falyan inzuri mimma khuliqum mimma indafik yaruju min baini sulbi wa innahu ala raj'ihi laqadir, yang mana memiliki arti maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Manusia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Quran surah At-Tariq ayat 5-8. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Adapun keagungan lainnya adalah tidak akan pernah ditemui kekurangan dan celaan di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya telah sempurnalah kalimat Rabbmu. Al-Quran sebagaimana kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 115. Rasulullah SAW juga bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran, sambil menunjuk ke lidahnya. Riwayat Abu Daud. Dari uraian di atas, nyatalah bahwa pada hakikatnya landasan akidah Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian fungsi, tujuan, dan peran dalam akidah. Kemudian tujuan akidah dalam Islam. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang teguh. Yang pertama yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata, karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutunya baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Yang kedua yaitu membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dan dari akidah. Yang ketiga yaitu ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Yang keempat yaitu meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Yang kelima yaitu bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan dengan mengharapkan pahala. Yang kemudian dijelaskan dalam surat Al-Quran yang berbunyi, dari masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhan mula tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am ayat 132. Yang kemudian yaitu fungsi akidah dalam Islam. Akidah adalah dasar fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang kita dirikan,
harus semakin kokoh pula fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya lemah, maka bangunan tersebut akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Ada beberapa fungsi akidah secara garis besar. Yang pertama yaitu sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seorang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalat dengan baik. Dan selanjutnya, semua ibadah yang kita lakukan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Kemudian, peran akidah dalam Islam. Pertama, peran akidah dalam Islam. Akidah merupakan misi pertama yang harus dibawa oleh para Rasulullah SAW. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah, dan Allah berfirman, dan tidaklah ada yang menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya atau menyembahku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian, akidah yang benar dibenarkan kepada setiap mukallaf. Dan selanjutnya, berpegang kepada akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Kemudian, prinsip dalam akidah. Prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut yang pertama yaitu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Dan yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya. Selanjutnya, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Yang keempat yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Kemudian ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah di antara ruang lingkup pembahasan akidah adalah yang pertama ilaiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Selanjutnya nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dan lain sebagainya. Kubuhiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, syaitan, roh dan lain sebagainya. Dan selanjutnya sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian akidah dalam akidah. Ada 8 kaidah dalam akidah. Yang pertama, apa yang saya dapat dengan indera saya yakin adanya kecuali bila akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang selanjutnya yaitu keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung, juga bisa melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Anda tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu hanya karena Anda tidak bisa menjangkaunya dengan indera mata, indera Anda sendiri. Selanjutnya, seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu yang sudah pernah dijangkau oleh inderanya.
Akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terikat dengan ruang dan waktu. Kemudian, iman adalah fitrah setiap manusia. Keputusan materi di dunia ini sangat terbatas, dan keyakinan tentang hari akhir adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah dalam Islam yang pertama yaitu tauhid, dan macam-macam tauhid tauhid artinya mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah yang khusus dan wajib baginya. Kemudian tauhid terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid ini yaitu menikmati keesaan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam raya. Dialah yang pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, dan yang menguasai langit dan bumi. Yang kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid ini mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadikan sesuatu yang disembah bersamanya, karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluknya. Jadi kita diciptakan oleh Allah melalui tauhid uluhiyah. Dan yang kemudian yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya, baik yang Dia tetapkan sendiri untuknya maupun yang ditetapkan oleh rasul-rasulnya. Mengimaninya dalam arti sebenarnya sesuai dengan keagungannya. Kemudian makna la ilaha illallah adalah dasar agama yang memiliki kedudukan yang amat besar dalam Islam. Kemudian keutamaan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan ini yang pertama yaitu mengutamakan orang-orang yang bertauhid dan yang berhak masuk neraka agar tidak kekal di dalamnya. Yang kedua yaitu manusia dan jin diciptakan karena kalimat ini. Yang ketiga diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab juga karena kalimat ini. Dan yang keempat, kalimat ini adalah kunci dakwah para rasul. Mereka semua mengajak kepada kalimat ini, dan tidak menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ini adalah kalimat zikir yang paling utama. Kemudian syarat kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki sifat syarat yang ucapannya kalimat tersebut tidak sah kecuali harus dipenuhi dengan syarat-syarat tersebut. Kemudian syarat-syaratnya yaitu yang pertama al-ilmu, pengetahuan, al-yakin yaitu keyakinan, dan al-qabul penerimaan, al-inqiyad artinya tunduk, al-syidu artinya jujur, dan al-ikhlas artinya ikhlas. Kemudian al-mahabbah artinya kecintaan, dan kemudian makna kalimat Muhammad Rasulullah. Maknanya ialah mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang diutus kepada seluruh manusia, dan mengamalkan segala konsekuensinya, yaitu menaati perintahnya, membenarkan semua yang disampaikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan yang disyaratkan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan memiliki dua. Ahlus sunnah wal jamaah ini memiliki arti sunni atau ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja adalah seseorang yang mengikuti Nabi serta para sahabatnya. Jadi aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah, seseorang yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi atau hanya nabinya saja. Kemudian Syiah.
Syiah adalah aliran yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menyatakan kepemimpinannya yang baik. Kemudian Khawarij. Asal kata Khawarij adalah Hawirij yang berarti keluar. Pada sejarahnya, aliran Khawarij ini seperti yang ditulis di atas merupakan aliran yang tidak setuju dengan adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat berperang Siffin. Mu'tazilah, yang mana menurut buku yang ditulis oleh Harun Nasution, Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang telah mendalam dan bersifat filosofi. Artinya dalam pembahasan persoalan agama, kaum Mu'tazilah ini lebih banyak menggunakan akal yang lebih bersifat rasional. Kemudian yaitu Murji'ah. Masih dalam buku tadi, aliran dalam Islam Murji'ah berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan. Selanjutnya Qadariyah. Pada dasarnya Qadariyah ini berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Selanjutnya Jabariyah. Berbeda dengan Qadariyah, Jabariyah ini justru berbanding terbalik dengan Qadariyah. Jabariyah berasal dari kata jabar yang artinya paksaan. Akidah dan cara penanggulangannya. Sebab-sebab penyimpangan dalam akidah yaitu yang pertama, kebodohan terhadap akidah, dengan yaitu fanatik. Selanjutnya taklid artinya buta, khulufud artinya berlebihan, khalafah artinya lalai. Dan selanjutnya cara-cara penanggulangan penyimpangan akidah adalah dengan yang pertama kembali kepada kitabullah, yang kedua yaitu perhatian, dan yang ketiga yaitu berpedoman kepada kitab dan dai. Selanjutnya dari apa yang telah Ibu sampaikan di atas, apakah ada yang kurang mengerti atau yang ingin dipertanyakan? Baiklah, kalau sudah paham dari apa yang telah Ibu sampaikan, bahwa baik, selanjutnya Ibu akan menyimpulkannya. Kesimpulannya yaitu dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan adanya keyakinan itulah seorang termotivasi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang termasuk Nabi dan Muhammad SAW. Pada hakikatnya, filsafat dalam akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi untuk memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba, kalau diperhatikan, membuktikan secara
ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat atau jasad kita tidak ada guna, tidak berguna apa-apa. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.